Halo semuanya, berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Multimedia. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu elemen multimedia ya, yaitu video. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari atau membahas tentang elemen multimedia suara atau audio, hari ini kita akan membahas tentang video. Mari kita lanjutkan. Nah, tujuan Anda mempelajari tentang materi video ini, yang pertama adalah Anda diharapkan memahami pengertian video itu sendiri. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan mengerti mengenai model-model video. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan format-format video. Dan terakhir, Anda dapat mengenali software-software pengolah video yang biasa digunakan untuk membuat video, kemudian mengolah editingnya dan sebagainya. Kita lihat pengertian dari video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Nah, jadi video ini adalah teknologi yang berkaitan erat dengan gambar bergerak. Video pada dasarnya adalah gambar bergerak yang digabungkan antara satu frame ke frame yang lain. Oleh karena itu, kita sering mendengar bahwa film itu terdiri dari sekian frame. Ya, karena video pada dasarnya adalah gambar yang merekam tiap gerakan objeknya ya, dan kemudian disatukan ke dalam satu pita, disebut dengan pita seluloid. Makanya di sini dikatakan menggunakan film seluloid. Dan sering waktu berjalan, pita seluloid sudah jarang digunakan ya. Saat ini sudah banyak menggunakan sinyal elektronik, bahkan sekarang adalah media digital. Ini adalah pita seluloid. Jika Anda pernah melihat pita seluloid seperti ini ya, atau orang pada umumnya bilang ini adalah negatif film ya. Ini adalah pita seluloid. Video berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Ya, jadi karena video biasanya pada satu video itu terdiri dari gambar dan audio ya. Makanya dikatakan berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Nah, video tanpa audio ya biasanya akan sangat tidak menarik ya. Mungkin menarik tetapi hanya pada beberapa bagian tertentu. Nah, oleh karena itu, video biasa satu paket langsung dengan audio juga. Aplikasi video pada multimedia mencakup banyak aplikasi, seperti yang pertama. Di bidang entertainment, kita lihat ada broadcast TV, VCR, DVD recording, bahkan YouTube. Ya, YouTube yang Anda tonton saat ini adalah salah satu bentuk dari aplikasi video pada multimedia. Kemudian yang kedua ada interpersonal, video telepon, dan video conferencing. Kemudian ada interaktif, itu masih berupa Windows. Jadi banyak sebenarnya ya aplikasi-aplikasi pada video pada multimedia yang menggunakan salah satu elemen multimedia ini ya. Dan ini mungkin bisa banyak Anda cari lagi di luar, Anda googling saja. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan elemen video untuk pengembangan aplikasinya. Kemudian ada digital video. Digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa sebenarnya sistem video recording yang dulunya adalah analog yang bersifat mungkin direkam menggunakan pita seluloid ya, sekarang sudah beralih ke dalam bentuk digital. Nah, video digital ini direkam dalam tape, kemudian didistribusikan melalui optical disc. Contohnya adalah VCD, DVD, dan Blu-ray. Nah, ini adalah gambar-gambar camcorder ya, kamera recorder. Kita lihat di sini dari yang paling jadul hingga paling modern. Kalau Anda lihat pada gambar yang paling kanan bawah, itu ada IMAX. Nah, IMAX ini biasa digunakan oleh filmmaker untuk mengambil gambar dan menyajikan gambar untuk mencapai kepuasan penontonnya. Karena gambarnya sangat wide
width sekali, sangat lebar sekali untuk ukuran dalam sebuah film bioskop. Nah, camcorder tadi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah lensa untuk mengatur banyak cahaya, zoom, dan kecepatan shutter. Kemudian ada imager untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik video. Kemudian ada recorder. Ini digunakan untuk menulis sinyal video ke media penyimpanan, seperti magnetic video tape. Nah, ini adalah 3 komponen camcorder. Anda yang sudah sering megang kamera, mungkin di sini ada yang sudah sering megang kamera, foto-foto, rekam sana, rekam sini, menggunakan camcorder ya, atau menggunakan DSLR. Saya yakin Anda sudah paham mengenai lensa, imager, dan recorder di dalam kamera tersebut. Kemudian ada video kamera. Dalam video kamera itu menggunakan 2 teknik. Yang pertama adalah interlace. Interlace adalah metode untuk menampilkan image atau gambar dalam raster scan display device, seperti CRT televisi analog, yang ditampilkan bergantian antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame. Nah, maksudnya adalah interlace ini adalah sebuah pengiriman gambar ya, pengiriman gambar atau menampilkan gambar, tetapi masih ketika menggunakan televisi analog. Televisi analog seperti yang Anda ketahui adalah televisi yang masih menggunakan sinyal analog dalam penangkapan sinyalnya. Nah, televisi analog itu seperti apa contohnya? Televisi analog itu adalah televisi yang Anda gunakan saat ini, tetapi penangkapannya masih menggunakan antena, belum memakai parabola atau belum memakai receiver yang bersifat digital. Refresh rate yang disarankan untuk metode interlace ini adalah antara sekitar 50 hingga 80 Hz. Kemudian interlace ini digunakan di sistem televisi analog yang bersifat interlace digunakan di sistem televisi analog yang memiliki PAL, kemudian SACAM, dan NTSC. Ini bisa dilihat sendiri di sini ya. Jadi ini adalah teknik yang pertama, yaitu interlace. Kemudian yang kedua ada progressive scan. Progressive scan adalah metode untuk menampilkan, menyimpan, dan memancarkan gambar, di mana setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan. Nah, pada progressive scan, ini biasanya digunakan pada CRT monitor komputer. Ini adalah video kamera ya. Kita lihat di sini perbedaannya. Kalau kita lihat, ini adalah gambar ya. Ini ada gambar progressive scan, kita lihat gambarnya. Dibandingkan dengan interlace scan dan interlace scan with anti-aliasing, kita lihat perbedaannya. Progressive scan lebih bagus atau lebih jernih gambarnya dibandingkan dengan interlace scan. Ya, bisa Anda lihat sendiri, misalnya Anda bandingkan antara TV analog ya, TV dengan sistem analog ya, dengan sistem yang bersifat progresif. Kita lihat perbedaannya, bisa Anda bandingkan di sini. Nah, video digital memiliki keuntungan. Yang pertama, interaktif. Video digital disimpan dalam media penyimpanan random, contohnya magnetic atau optical disk. Sedangkan video analog menggunakan tempat penyimpanan yang bersifat sekuensial. Contohnya adalah magnetic disk atau kaset video. Nah, kalau Anda lihat ya, magnetic disk ini disebut dengan media penyimpanan yang random karena dalam penyimpanannya itu tidak mesti itu secara berurutan. Dia bisa berada pada indeks kesekian, bisa berada pada indeks ke N. Nah, sedangkan pada video analog ya, menggunakan tempat penyimpanan sekuensial. Contohnya pada kaset ya. Nah, di kaset Anda ketahui itu ada pita seluloid. Nah, pita seluloid untuk memutar salah satu video atau isinya ya, itu harus berputar secara berurutan. Nah, itu yang dikatakan penyimpanannya bersifat sekuensial. Video digital dapat memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video. Dan kemudian video digital itu mudah dalam proses edit, dan secara kualitas, sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena adanya pengaruh kondisi atmosfer. Sedangkan video digital kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi. Nah, di sini dia perbedaannya nih.
Transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi, maka video digital dapat disimpan dalam CD, ditampilkan pada web, dan ditransmisikan melalui jaringan. Baik, ini adalah format-format video. Ya, pertama kita lihat ada MOV. MOV ini biasanya diputar menggunakan QuickTime. Ini dibuat oleh Apple dan sifatnya ini lintas platform, banyak digunakan untuk transmisi data di internet, dan memiliki beberapa track yang terdiri dari audio, video, images, dan teks, sehingga masing-masing track dapat terdiri dari file-file yang terpisah. Nah, saya yakin Anda pernah nggak ketemu dalam format MOV ini? Biasanya format MOV ini sangat mendukung yang dinamakan high definition. Karena gambar atau video dengan high definition itu saat ini terjamin itu yang dibuat oleh Apple. Dan video-video yang dibuat menggunakan Mac, ya, Mac itu salah satu produk dari Apple, itu semuanya bertipe ekstensinya MOV dan bisa diputar pada salah satu aplikasi yaitu QuickTime. Baik, format berikutnya adalah DivX. Salah satu video codec yang diciptakan oleh DivX Inc. Terkenal dengan ukuran filenya yang kecil karena menggunakan MPEG-4 Part 2 compression. Versi pertamanya yaitu versi 3.11 diberi nama DivX. Nah, DivX ini bersifat closed source, yang artinya adalah DivX bersifat final, hanya sampai kepada pelanggan dan atau pengguna yang tidak bisa diotak-atik atau ditambahkan dengan sesuatu prosedur yang baru. Sedangkan untuk versi open source-nya ini balik ya, Xvid ya. Baliknya DivX dibalik jadi Xvid. Nah, yang ini kalau sudah berjalan di sistem operasi Linux, saya yakin di sini semuanya sudah paham ya mengenai Linux. Nah, jika sudah berjalan di operasi Linux, maka semuanya akan bersifat open source. Open source berarti membuka kesempatan bagi pengembang lain untuk mengembangkan aplikasi ini. Kemudian ada Windows Media Video atau WMV, codec milik Microsoft yang berbasis pada MPEG-4 Part 2. Sama seperti DivX tadi, tetapi yang ini adalah milik Microsoft. Nah, software yang digunakan untuk memutar video dengan format WMV ini adalah Windows Media Player, MPlayer, dan FFmpeg. WMV merupakan gabungan dari AVI dan WME yang terkompres dan dapat berekstensi WMV, AVI, atau ASF. Nah, sebenarnya untuk format WMV ya, WMV ini sebenarnya untuk saat ini sudah cukup lama ditinggalkan karena saat ini sudah banyak berkembang ekstensi-ekstensi yang sangat kompeten. Contohnya misalnya MKV, Matroska, kemudian ada MP4, kemudian ada 3GP, dan lain sebagainya. Banyak sekali format-format video yang bisa Anda gali lagi. Nah, ini adalah salah satu software untuk pemutar video ya. Di sini ada Power DVD. Biasanya Power DVD ini akan tampil bagi laptop ya atau PC yang memiliki slot untuk pemutar videonya. Nah, ini ada GOM, mungkin pernah melihat GOM Player. GOM Player ini sangat populer di kalangan orang-orang umum karena ini bersifat gratis, jadi semua orang dapat mendownloadnya dan memutar video melalui aplikasi ini. Nah, ini adalah aplikasi buatan dari Adobe. Ya, namanya adalah Adobe Premiere. Dulunya Adobe Premiere ini bukan milik Adobe, tetapi kemudian diakuisisi sehingga menjadi Adobe Premiere. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengolah video ya, atau mengedit video, sehingga kualitas video yang kita edit ini dapat diterima, istilahnya adalah dapat diterima dan dinikmati oleh semua orang umum. Kemudian yang terakhir, ini adalah Adobe After Effects. Nah, berbeda dengan Premiere, yang Premiere tadi adalah digunakan untuk mengedit videonya. After Effects ini digunakan untuk menambahkan efek yang ada di dalam video tersebut.
Nah, di sini jika Anda pernah melihat video, kemudian ada energi keluar dari tangannya, kemudian ada halilintar keluar dari mulutnya, dan kemudian lain sebagainya ya. Efek-efek ini dapat dibuat menggunakan After Effects. Dan tentu saja aplikasi ini berbayar, tidak gratis ya. Yang gratis paling trialnya saja. Kemudian Anda diminta untuk membeli produk atau program tersebut. Baik, materi untuk video sudah sampai di sini. Akan ada tugas yang saya bagikan di Google Classroom. Tolong dicek. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup Telegram ataupun di Google Classroom. Video saya sudahi sampai di sini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.